Tapi agak aneh aja, nggak ada kerugian negara. Di saat sedang jeda pun kami terus berdiskusi karena ini urusan negara, urusan halayak, apalagi kalau ternyata betul-betul ada dugaan kerugian negara dalam pelaksanaan pemilu, maka bolehlah kemudian kita sebagai rakyat merasa ini nggak beres di pemilunya. Gimana kita percaya sama hasilnya? Takutnya merembet ke arah sana. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh BPK soal penyebab dugaan kerugian negaranya. Kita bisa saksikan bersama-sama. Jadi temuan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan. Ini adalah persentasenya dari mulai administrasi yang paling dominan 56%, kemudian kekurangan penerimaan, lalu pemborosan, kemudian ada indikasi kerugian negara 10%, ada yang tidak diyakini 28%. Jadi sebetulnya sekali lagi kerugian negara ini masih indikasi, tapi yang paling banyak adalah soal administrasi. Yang pertama, soal administrasi yang 56% ini paling mayoritas. Apakah itu yang dimaksud sama Mas Arief bahwa laporannya belum dilakukan tapi sudah dimanfaatkan anggarannya? Iya bisa, yang jelas problemnya problem administratif. Jadi gini, BPK setelah kita melakukan kegiatan kita, BPK kemudian datang mengambil sampling di kurang lebih 180-an lah betul, lokasi ya. Kemudian dia sudah mulai melakukan pemeriksaan. Seingat saya bulan Oktober. Jadi Oktober 2014 sebetulnya kita sudah mulai diaudit sampai dengan Desember. Ya, jadi anggaran yang digunakan sampai dengan Desember. Nah, di dalam proses audit itu setiap temuan-temuan itu disampaikan kepada Satker atau satuan kerja kita. Nah, disampaikan, kemudian satuan kerja diminta untuk menjawab temuan-temuan itu. Oke, setelah menjawab bisa terklarifikasi atau tidak macam-macam ya. Sampai dengan bulan Januari itu kita diberikan istilahnya apa ya? Ya pokoknya temuan sementara lah. Oke, ini temuan sementara, angkanya sekian. Anda bisa klarifikasi enggak? Nah, saya nggak begitu hafal ya angkanya. Bisa saja berapa tadi 334 ya. 34 miliar. Atau dalam yang laporan temuan yang disampaikan ke saya itu 313 miliar. Nah, itu sebetulnya kemudian dari Januari sampai hari ini dilakukan tindak lanjut atas temuan BPK itu oleh inspektorat kita. Nah, dari 100% temuan itu kurang lebih 70% itu sudah ditindaklanjuti oleh inspektorat kita. Jadi oleh kita lah ya, tapi inspektorat yang mengkoordinasi gitu ya. Memang belum audited, artinya hasil tindak lanjut kita oleh inspektorat itu belum diaudit oleh BPK lagi. Nah, 70% itu selesai. Jadi dari 300 sekian miliar itu kemarin kita rapat dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat. Sekarang yang harus diselesaikan kurang lebih sekitar 90 sekian miliar. 90-an, 91-an miliar. Nah, ini kita kan masih berjalan terus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Tapi ini kan ada 7 tadi kategori ketidakpatuhan. Dan yang berkaitan dengan indikasi kerugian negara itu nilainya 34,3 miliar. Itu yang disampaikan oleh BPK. Kalau yang soal administrasi itu yang 56% itu kalau dinominalkan uang 185,9 miliar. Ini kan yang oke lah, kelihatannya kecil 34 miliar dari itu besar sekali. Oke. Makanya terima kasih kalau Mas Arief itu besar. Makanya kami sangat hati-hati dan kami sudah tegaskan kepada seluruh jajaran kita baik komisioner KPU maupun sekretariat. Setiap orang yang melakukan tindakan yang salah menurut hukum, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Jadi saya sepakat dengan Bang Jerry tadi. Ini membawa berkah sebetulnya, bukan hanya untuk keuangan negara ya, tapi untuk Jadi KPU bukan deg-degan tapi senang nih? Enggak, kami sangat terbuka. Apalagi kita kan juga punya rekam jejak yang kurang menyenangkan soal KPU di periode yang sebelumnya. Bang Jerry, ini soal angka-angka menjadi sangat menyedihkan sebetulnya kalau ada tolak ukur yang berbeda. Tadi kan misalnya Mas Arief bilang bahwa sebetulnya rencananya nggak segitu, versinya KPU malah ada penghematan. Tapi kalau dari angka yang disampaikan BPK sejauh ini meskipun belum laporan resmi, justru malah ada potensi kerugian. Kalau begitu, mana yang harus kita lihat? Ya, sebetulnya saya kalau berdasarkan pengalaman ya, yang berpotensi merugikan negara itu sebetulnya yang dari target awalnya
tadi kalau disebut 13 miliar, kemudian 13 triliun. kemudian hanya digunakan menjadi 9 triliun. Sebetulnya di sini potensi kerugian negara itu besar karena yang tidak bisa, yang dikembalikan itu kan berarti memang tidak bisa digunakan. Tapi kan Tapi BPK menyebutkan yang tadi 6,6 triliun. Makanya itu sebenarnya agak sedikit membingungkan saya juga data itu ya, karena bagaimanapun kan kita harus akui kalau menghasilkan kalau KPU menomboki 2 triliun itu dari mana? Misalnya gini, kita dikasih buat ibu-ibu misalnya dikasih uang belanja. Kasih uang belanja misalnya 6 juta gitu ya. Tapi kemudian bengkak jadi 9 juta. Ibaratnya 3 jutanya kan dari mana gitu dapatnya? 3 juta ini kan harus ditalangi dulu. Gitu. Dari mana KPU menalangi itu? Atau jangan-jangan ini 3 juta sebetulnya selisih ini adalah 2,4 triliun sebetulnya. Ya, ini selisih ini adalah potensi kerugian berdasarkan temuan faktual audit lapangan BPK. Tapi ini kan harus dijelaskan karena data seperti ini memang banyak yang harus kita pertanyakan. Nah, tadi soalnya soal ketidakpatuhan Bang Jerry. Ya, misalnya saya yang menurut saya berpotensi rugi itu kalau kerugian negara itu kalau memang planningnya 13 triliun kemudian digunakannya 9 triliun lebih gitu ya. Karena biasanya penggunaan anggaran kita itu ya di situ bisa boros ya, artinya sesuatu yang sebenarnya nggak perlu tapi karena masih ada anggarannya dibelanjakan juga gitu, dihabis-habiskan gitu. Jadi itu sebenarnya menurut saya lebih rawan ketimbang yang seperti tadi. Di sini kan disebutkan dari sisi ketidakpatuhan itu ada potensi pemborosan 9,7 miliar. Betul. Kemudian lebih pungut pajak 1,3 miliar. Jadi dari sisi persentase ada yang pemborosan tadi juga 10% kalau nggak salah. Betul. Nah. Ini kan artinya juga selain yang indikasi kerugian negara, pemborosan juga jadi pertanyaan. Betul, pemborosan itu yang sebetulnya menjadi problem kita ya. Jadi secara administratif, dia pertanggungjawabannya oke gitu, tapi kegiatan ini dianggap tidak perlu. Atau ada pembekakan anggaran dari anggaran yang semestinya. Sementara versi KPU justru ada penghematan uang negara. Enggak, hemat itu kan begini. Hemat dari sisi total akumulasi. Betul. Karena memang ada item-item. Ya, ada item-item yang karena waktu atau karena apapun ya, nanti mungkin bisa dijelaskan Mas Arief, tidak bisa digunakan, nggak bisa dibelanjakan gitu. Artinya nggak bisa. Nah, itu harus dikembalikan ke negara gitu. Jadi dari total 13 triliun yang bisa mereka belanjakan itu hanya 9 triliunan lebih gitu ya selama pemilu berlangsung. Itu kalau pakai ya, tapi angka-angka biasanya yang perencanaan KPU. Sementara kalau pakai angka tadi BPK itu seharusnya anggarannya adalah 6,6 triliun. Makanya itu sebenarnya belum tentu hemat Mbak Tina karena itu dikembalikan memang harus dikembalikan, tapi cara belanjanya itu bisa saja boros. Pemirsa gitu ini kalau kita bayangkan sebagai rakyat biasa gitu ya, jangan bayangkan triliunnya ya, anggaplah kita ganti belakangnya jadi juta atau jadi ribu. Jadi andaikan kita punya rencana anggaran dalam 1 bulan dalam rumah tangga 100%, katakanlah misalnya 5 juta. Kemudian ternyata dipakai 3 juta. Betul ada penghematan 2 juta, tetapi 3 jutanya pun bisa dipertanyakan. Misalnya belanja ayam gorengnya harusnya 7.000 tapi gara-gara kepepet beli tengah malam, kita beli yang 10.000 perak. Itu pun jadi pertanyaan kan, kenapa harus lebih mahal 3.000? Nah, ini membuat orang juga tercengang karena sekali lagi angka potensi kerugiannya 34 miliar yang harus ada pertanggungjawabannya. Kita masih akan ngobrol lagi dan sekali lagi saya masih punya utang untuk membaca beberapa komentar Anda di ajustvmobile.com. Kami segera kembali ya. Karena ini memang kan